Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Selalu kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sekali. Pagi ini kita akan membahas tentang teknik presentasi. Teknik presentasi maksudnya gimana? Nah, teknik presentasi itu ada banyak macam-macam ya. Saya akan membahas punch ya. Punch. Jadi kalau punch itu maksudnya apa sih? Nah, kalau kita memulai sebuah presentasi itu biasanya kita mulai dengan punch dulu ya. Punch. Jadi kalau kita mulai presentasi itu memang harus ada hal-hal yang kita lakukan di awal. Contohnya yang di awal itu apa? Nah, misalnya contohnya adalah kita bisa melakukan dengan membuka dengan penutup. Jadi kita bisa membuatnya itu dengan kesimpulan dulu. Misalnya, presentasi hari ini akan berhubungan dengan jadi kita kasih konklusinya, berhubungan dengan penelitian saya yang hasilnya adalah demikian. Atau kita juga bisa bercerita tentang penutupnya Penutupnya adalah bahwa dalam presentasi ini nanti kita akan membahas tentang punch. Ya udah gitu ya, penutupnya dulu bisa ya. Atau hasil penelitian kami menunjukkan bahwa nonton video YouTube tidak bermanfaat. Bisa gitu juga ya, boleh gitu ya. Jadi hasil penelitian kami menunjukkan bahwa jadi orang yang dengarnya itu sudah tahu bahwa oh iya ya nanti akan lari ke sana. Atau cerita ini akan berakhir dengan dahsyat ya. Wah, kalau itu spoiler nggak boleh kali ya. Tapi intinya Anda bisa buka dengan penutup sehingga audiensnya itu akan paham apa yang akan mereka dengarkan. Jadi kalau dia bilang oke, dia punya antisipasi. Oh iya, saya akan melakukan sekian. Ada juga kalau yang lain-lainnya dia mulai dengan misalnya saya akan menceritakan ini saya akan menceritakan top 10 gitu. Jadi oh iya berarti ada 10 yang akan diceritakan. Udah tahu nih udah ekspektasinya apa. Jadi kita bisa mulai dengan penutup. Yang kedua kita bisa mulai dengan kisah pribadi, ya, kisah pribadi. Jadi misalnya pada waktu saya kecil dulu, saya masih kecil, pastilah ya. Jadi zaman dahulu lah ya, waktu saya masih sekolah di Bandung, boleh gitu ya. Tapi kisah pribadi ini boleh beneran, boleh juga bohong ya sebetulnya. Anda juga bisa bukan bohong ya, ngarang ya. Anda bisa ngarang-ngarang dengan kisah pribadi ini apa sih? Anda bisa karang-karang ya. Boleh, tapi ini terkait dengan Anda ya. Jadi orang akan mengasosiasikan ini dengan Anda. Ada lagi dengan Anda bisa, ini kutipan ya, anekdot, cerita gitu ya. Misalnya kalau kita cerita itu ada pada satu saat ada 2 orang memasuki kota. Seorang bapak dengan anaknya dan seekor kuda atau keledai. Seorang bapak dan anak dan seekor keledai. Mereka berdua, sang bapak menuntun keledainya, sang anak duduk di atas keledai. Maka orang-orang mulailah menggunjing ya. Itu anak nggak sopan banget ya. Masa dibiarin bapaknya yang bawa keledainya gitu ya. Nah, berikutnya lagi ada lagi kasus yang mirip, tapi ini lain lagi. Bapaknya yang naik kudanya atau keledainya, anaknya yang nuntun. Orang-orang bergunjing. Ini bapak nggak kasihan ya sama anaknya, masa anaknya harus nuntun gitu ya. Nah, cerita lagi di masa yang lain. Kemudian 2 orang nih, bapak dan anak, dua-duanya jalan menuntun kudanya. Orang-orang bergunjing. Ini bapak dan anak bodoh kali ya gitu ya. Kenapa nggak ada yang naik kudanya gitu ya? Wah, berikutnya lagi, ini bapak dan anak dua-duanya naik kudanya atau naik keledainya. Orang-orang bergunjing. Ini apa nggak kasihan sama kudanya ya dinaikin 2 orang? Pokoknya semuanya ada salah. Nah itu Anda bisa mulai dengan kutipan ya, atau cerita ya, anekdot. Boleh-boleh aja ya. Ada teman saya itu yang memang paling jagoan ya. Kalau dia buka suatu acara, dia selalu menggunakan cerita-cerita gitu ya. Jadi cerita-cerita tuh dia gunakan gitu ya. Saya nggak bagus saya kalau nyobain dengan cara gini tuh selalu gagal ya. Jadi kalau cerita-cerita seperti gini nih saya sering gagal ya, anekdot, kutipan, cerita. Atau mungkin gini ya, saya cerita atau anekdot atau kutipannya saya belum banyak ya. Jadi saya belum bisa
ngetes mana yang berhasil dan mana yang tidak gitu ya. Gitu ya. Berikutnya lagi kita bisa bicara dengan humor. Nah, ini stylenya saya. Jadi style saya itu kalau memulai sesuatu itu tergantung dari venue-nya sih ya. Kalau serius mungkin saya nggak akan bodor ya, nggak akan humor. Tapi saya senangnya memulai dengan humor gitu ya. Jadi ini yang memang sering saya lakukan dengan humor. Jadi misalnya, ini stylenya biasanya orang-orang Barat senangnya begitu ya. Jadi mulai dengan humor. Kalau orang Indonesia selalu dimulai dengan permintaan maaf. Jadi belum apa-apa ya kalau orang Indonesia tuh. Pertama-tama saya mengucapkan memohon maaf atas keterlambatan acara, atau pertama-tama saya mohon maaf karena ketidaksiapan saya, atau pertama-tama saya pokoknya mohon maaf aja ya kalau orang Indonesia. Kalau orang Barat itu biasanya humor. Ya, jadi once upon a time, dia mulai cerita tapi dia menggunakan humor ya. Oke, atau kadang-kadang ada orang yang mulai duk gitu ya, ketok ya. Ya, ini kayak ini. Is this thing on? Is this thing on gitu. Jadi Anda duk barisannya. Is this thing on? Is this thing on ya, apalagi ya. Saya mulai dengan humor gitu ya. Yang repot tuh kalau saya presentasi di depan orang campuran deh, orang Barat dan orang Indonesia. Nah, itu susah kan. Yang satu berharap dapat humor, yang satu berharap permohonan maaf. Jadi selalu saya mulai kalau yang kayak gitu selalu mulai gini. I'm sorry. I don't have a joke today gitu ya. Jadi biasanya saya tambahin ya dengan ini ya depannya itu. Being an Indonesian, usually I start with a apology. But since you are from the Western society, usually you start with a joke. So as an Indonesian, I'm sorry, I have to tell you that I don't have a joke gitu. Something like that lah gitu ya. Jadi selain semulai dengan, tapi humor ini punya pro dan kontranya. Kalau bagus langsung bagus ya. Kalau tidak itu akan menjadi presentasinya selanjutnya akan menjadi garing gitu ya. Ini mau ngelawah nggak jadi ya. Jadi humor itu punya pro dan kontranya. Kalau garing, itulah selama presentasi Anda adalah merupakan siksaan bagi Anda. Jadi humor ini ya itulah ya tadi satu hal yang mungkin bisa Anda coba ya. Saya pakainya humor biasanya. Tapi kalau podcast ini ya atau blog ini tuh saya selalu mulainya dengan minum kopi ya. Ya gitulah. Ya. Nah sebetulnya yang penting itu adalah 8 detik pertama ya. Jadi ketika ini nggak tahu nih ini dari apa ya panduan cara orang presentasi. Jadi yang lebih penting itu adalah 8 detik pertama katanya ya, 8 detik pertama. Ya tadi kalau kita mulai dengan permintaan maaf 8 detik pertama itu diambil oleh permintaan maaf tadi ya. Atau lawan tadi 8 detik. 8 detik itu lama loh. Lama atau cepat? Ayo, lama ya. Kita coba ya. Ini ada orang yang sangat pede luar biasa ya. Jadi dia 8 detiknya tuh gini. Selamat pagi. Nah, gitu ya. Itu luar biasa pedenya ya. Jadi dia liatin tuh semua audiensnya ya. Coba ya tadi itu kalau saya ngelakukan itu kayaknya lama banget 8 detik ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. PD-nya luar biasa. Jadi, nah apa itu? Orang-orang akan fokus kepada Anda. Dan kalau dalam presentasi itu sebenarnya yang penting adalah orang fokus kepada Anda gitu. Jadi orang-orang kan dia nggak ada alternatif lain ya orang-orang itu. Karena dia nggak akan melihat slide-nya, nggak melihat apa. Dia hanya melihat Anda dan semuanya hening ya. 8 detik tuh hening, teng. Tuh kayak jadi orang-orang apa nih? Wah itu, tapi itu penuh dengan keberanian yang luar biasa ya. Tidak banyak orang yang sanggup melakukan dengan diam seperti tadi ya. Saya aja nggak berani. Makanya saya lagi memilih adalah dengan ya jadi yang 8 detik ini saya milih dengan humor tadi ya. Dengan humor. Tentu saja dengan penuh dengan risiko. Nah jadi kembali lagi sebenarnya gini ya. Kalau kita bicara tentang apa tadi ya teknik presentasi yang kita sebut punch tadi ya. Anda selalu memulainya dengan itu ya. Nah, tentu saja ini harus diuji ya. Jadi misalnya Anda coba, oke, kalau saya presentasi dengan misalnya dengan punch yang ini, presentasinya bagus ya, orang-orang ketawa dan happy. Presentasi dengan ini orang-orang menangis dan bagus ya. Presentasi dengan ini nggak nyambung. Ya, jadi Anda punya daftar tadi ya, kalau kita bicara tentang daftar
anekdot, daftar cerita, kisah pribadi, lawaan, atau tadi ya hanya teknik berdiam diri itu kan Anda cobain ya, mana yang bisa dan mana yang tidak. What works, what doesn't work. Sehingga kalau kita nanti bercerita tentang sesuatu ya di depan itu memang sudah siap ya. Dan yang lebih penting itu sebenarnya apa? Persiapannya. Karena Anda harus nyiapin itu. Jadi ini tuh tidak by accident gitu. Jadi saya selalu menyiapkan ya contoh-contohnya. Oh ya ini. Jadi karena sering presentasi ya. Jadi saya tahu mana yang ini ya. Tapi kadang-kadang gitu ya, kalau lawaan itu kan, kalau lawaannya itu lagi yang nonton itu jadi bosan ya. Itu kalau kayak sholat gitu ya, nah, jadi imam tuh kan ya. Nah, ini pasti kulhu lagi nih. Ini wah dia lagi kulhu. Itu bisa jadi membuat hal yang positif atau negatif. Kulhu berarti cepat ya, atau kulhu bosen ya. Jadi ini tergantung ya. Tapi itu ya sama kalau jadi lawak. Ya apa budi ngembodor itu lagi ya, udah tahu punchnya itu. Saya lihat ini juga dari beberapa orang yang bagus-bagus ya. Itu ya konten pagi ini kita bicara tentang teknik presentasi yang mujarab ya. Semoga nanti presentasi Anda menjadi keren-keren. Ingat-ingat punch ya. Selalu dimulai dengan punch. Jadi saya mulai dengan ngopi dulu dan di akhir lagi dengan swing. Kopi tinggi ya. Punch swing dengan ngopi lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.